Jadi di sini gurunya adalah Ibu Anti, kemudian muridnya adalah Ibu Rosi dan pengamat adalah Tony ya, saya sendiri. Kita di sini akan melakukan kasus pertama. Di dalam kasus pertama itu ada seorang guru memperhatikan muridnya yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Silakan Bu Rosi, Bu Andi. Oke. Rosi, Ya Bu, Sayang, kok sendirian? nggak apa-apa Mana Bu. pokoknya kelompoknya mana sayang? Tuh, di eh, situ Apa kok nggak bergabung dengan kelompoknya? nggak apa-apa Bu, karena belakangan ini sih saya merasa tidak nyaman Bu dalam suatu mata pelajaran. Jadi hal itu mengganggu pikiran saya Bu Anti. Oh begitu. Kira-kira ada yang bisa Ibu bantu nak? Apa yang Rosi ingin capai di akhir diskusi kita nanti nak? Saya hanya ingin sih Bu mendapat solusi dari masalah saya ini Bu Anti. Lalu apa lagi? Terus kan Bu, kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya Bu agar mendapatkan nilai yang optimal. Dan saya juga merasa nyaman ketika belajar Bu. Oh begitu. Baiklah. Hmm. Gini ya, sebelum Rosi ceritakan hal apa yang membuat Rosi merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran sayang. Rosi bingung Bu. Saya merasa belakangan ini kan Bu, mendapat nilai tugas kelompok saya selalu rendah. Oh begitu. Apa Iya, yang membuat nilai Rosi rendah dalam tugas kelompok? ini Bu sebenarnya kan Bu, saya nggak suka kalau belajar kelompok. Gitu ya. Mm-mm. Bisa jelaskan lebih lanjut apa yang membuat Rosi merasa tidak suka belajar kelompok? Saya kan Bu orangnya lebih suka kalau kerja sendiri, nggak usah ikut-ikut orang lain. Jadi saya nggak suka Oh bekerja sama, gitu loh Bu. gitu rupanya. Selain itu apa lagi naik? Gini kan Bu, kalau saya bekerja secara sendiri, nggak ada orang lain, saya bisa Bu mengerjakannya sesuai dengan harapan saya. Dan nanti tahu nggak Bu, hasilnya pasti memuaskan Bu. Karena apa? Kesulitan saya kalau belajar sama kelompok sama teman-teman saya. Oh gitu. Ternyata Rosi ini anak yang mandiri ya. Coba sekarang cerita. Iya dong Bu. Oh, iyalah, kan mandiri memang. Sekarang cerita gini. Apa kesulitan Rosi kalau belajar kelompok bersama teman-teman? Kesulitan saya kan Bu banyak lah Bu. Pasti banyak kalau kita bekerjasama dengan teman-teman kita Bu. sebutkan apa aja itu? Yang pertama Bu, pasti masalah waktu. Saya pasti selalu susah menyelesaikan waktu kerja dengan teman-teman kelompok saya Bu. Seperti itu rupanya. Iya Lalu, Bu. Nah, Udah itu kan Bu, saya merasa nggak suka kalau saya kerja kelompok dengan teman-teman saya yang lain. begitu. bagaimana rupanya cara mengatur waktu kalau kalian diskusi kelompok? Oh ya udah pastilah Bu, kalau waktu kerja kelompok, saya lah ya Bu yang menentukan waktunya, jam berapa kami mau kerja kelompok, saya yang menentukan waktunya. Jadi sila yang menentukan waktunya gitu ya, ya kan? Iya Bu. Jadi apa teman-teman udah dibicarakan dengan teman-teman gitu? Waktunya itu ditentukan. Belum lah Bu, waktunya kan ditentukan oleh saya. Jadi Oh, kapan waktu kosong, kapan saya bisa.
Ya waktunya sesuai itu Bu, bukan sesuai dengan kawan-kawan saya Bu. Oh begitu. Jadi kawan-kawan nerima dengan waktu yang Rosi tentukan. Itulah Bu, nggak mau kawan-kawan saya Bu, ditolak orang itu. Jadi kan Bu, waktu Hmm? yang diatur yang udah saya buat itu, Hmm? diskusi belajarnya aja nggak bisa jadi lah Bu, karena kan waktunya saya yang nentukan. Jadi mereka nggak mau, mereka tolak gitu waktunya gitu loh Bu. Jadi diskusi kelompok kami nggak jadi gitu loh Bu. Oh gitu pula ya. Nah, Hmm. karena Rosi yang nentukan itu waktunya kan teman-teman nggak setuju ya, nolak ya. Mm-mm. Jadi diskusi kelompoknya gagal. Apa yang Iya. Rosi buat agar diskusi kelompoknya sesuai dengan waktunya kawan, terus teman-teman juga sesuai waktunya. Bagaimana kamu tentukannya? Biar cocok waktunya. Gimana ya Bu ya? Hmm. Oh ini aja Bu, saya ada rencana nih kan Bu, saya gimana kalau saya menyesuaikan waktunya itu dengan semua anggota kelompok saya. Nah, terus saya memberitahukan dulu kepada mereka kapan waktu kelompok belajar kami yang tepat. Gimana Bu? Gimana caranya agar hal itu tercapai? Saya buat survei dulu kayaknya ya Bu ya, supaya anggota kelompok saya bisa memberitahukan jam waktu belajar yang cocok untuk kelompok kami Bu. Nah, pintarnya. Iya Bang Bu, Rosi kan pintar, murid Ibu. Iya, pintar. Nah, dari diskusi kita ini, Mm-mm. apa yang Rosi bisa ceritakan kembali yang akan Rosi lakukan berikutnya? Yang pertama kan Bu, nanti Rosi buat formulir survei dulu kan Bu, pakai aplikasi Google kan Bu. Nah, nanti Ya, eh, linknya itu Rosi kirimkan sama kawan-kawan Rosi satu kelompok Bu, gitu. jago, hebat, berarti pintar menggunakan Google Formulir ya kan? Itu Bagus. Bang Bu. Pintar kalau seperti itu. Ah, lalu komitmen apa yang Rosi lakukan untuk menjalankan rencana proses selanjutnya? Ya, itulah ya Bu, dari pembicaraan kita Rosi mau buat komitmen supaya saya belajar menjadi pendengar yang baik kan Bu, yang pertama. Terus yang kedua, saya harus mengatur waktu dengan memperhatikan pendapat anggota kelompok Rosi juga agar anggota kelompok juga dapat melaksanakan waktu belajar kelompoknya dengan baik dan tercapai gitu Bu. Hebat itu bagus idenya. Ibu suka sekali seperti itu. Ibu yakin kamu pasti nanti bisa dan kelompoknya juga bisa bekerja sama dengan bagus dan nilainya juga bagus juga. Amin, amin Bu. Semoga Bu. Terima kasih ya Bu sudah mau berdiskusi dengan Rosi hari ini. Iya, sama-sama Rosi. Ya, terima kasih Bu Anti. Ya, demikianlah kasus pertama diselesaikan ya oleh Ibu Anti dan muridnya adalah Bu Rosi ya. Jadi di sini diceritakan bahwa si anak itu sebenarnya bukan tidak mau bekerja kelompok, tetapi karena manajemen waktunya yang belum cocok ya. Dan sudah diselesaikan oleh si siswanya sendiri ya dengan melalui Google Formulir. Demikian untuk kasus pertama. Semoga ini bisa terjadi di sekolah kita penyelesaiannya. Ya, Masih kami di kelompok ketiga. Kali ini kami akan membahas tentang kasus yang kedua, tentang seorang murid yang bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Nah, berikut ini ada peran kami yang berperan sebagai koas Bu Rosi dan koasinya Pak Tony dan saya sendiri sebagai pengamat. Oke, dimulai. terima kasih. Halo, selamat siang Bu.
bisa saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh, Bu? Halo, selamat siang Tony. Sini sayang. Boleh dong dengan senang hati. Apa nih nak yang mau diceritakan dengan ibu? Begini, Bu. Belakangan ini, saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Oh, gitu. Kira-kira apa nih yang bisa ibu bantu nak? Nah, terus apa yang Tony ingin capai di akhir diskusi kita ini nak? Ini, Bu, saya ingin minta Mm-mm. solusi dari Ibu tentang masalah saya ini, Bu. Nah, terus ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara saya belajar agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar, Bu. Oke, baiklah nak. Nah, sekarang sebelum kamu cerita apa yang membuatmu merasa nggak nyaman dalam satu pelajaran, coba ceritakan sama ibu. Saya bingung, Bu, ini. Saya merasa Mm-mm. belakangan ini saya diperlakukan tidak adil Oh oleh ya? seorang guru Mm-mm. dalam hal pemberian nilai ulangan. Oh gitu ya nak. Coba, apa yang membuat Tony merasa nggak adil terhadap guru itu nak? Begini, Bu, saya Mm-mm. mengetahui ada guru Ya. kita, Bu. Dia Mm-mm. ada buka les private, Bu. Oh ya? Iya. Terus? Terus apakah gara-gara itu maka nilai saya rendah, Bu? Gitu ya. Terus coba cerita lagi lebih lanjut. Selain itu, apa yang membuat Tony dengan guru itu ketika membuat kelas privat membuat kamu nggak nyaman nak? Eh, Gimana ya, Bu ya? Mm-mm. Saya merasa diperlakukan tidak adil, Bu. Mm-mm. Kemudian murid yang ada les di tempat Bapak itu, Bu, dapat nilai yang tinggi-tinggi, Bu. Sedangkan saya, Bu, nggak ikut privat dengan dia. Jadi nilai saya rendah, Bu. Oh ya, gitu ya nak. Oh oke deh, oke gini ya. Sekarang kayaknya ibu mulai paham nih. Nah jadi menurut Tony, selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, terus coba nih, ceritakan apa lagi kira-kira yang membuat kamu nggak nyaman gitu coba. Ini, Bu, saya nggak nyaman kali ini, Bu. Karena gurunya sering menyindir murid ya yang Mm-mm. nggak ikut les privat dengan Bapak itu, Bu. Gimana? Coba ceritakan. Gimana sih emangnya kalau bapak itu menyindir-nyindir di kelas gimana coba? Bu, jangan kasih tahu Mm-mm. Bapak itu ya, Bu ya. Janji ya, Bu ya. Oke. Ini, Bu. Jadi Mm-mm. kata Bapak itu, Bu, Mm-mm. kalau kita ada kesulitan belajar, kita Mm-mm. boleh ikut les privat dia gitu. Oh, jadi bapak itu ngomong gitu. Nah, terus kenapa itu jadi membebani pikiran Tony setelah bapak itu ngomong gitu, nak? Gimana ya, Bu ya? Saya ada merasa Mm-mm. apa ya? Dia sepertinya membicarakan saya gitu, Bu, karena saya nggak ikut dia punya les privatnya, Bu. Oh, gitu Tona. Jadi intinya Tony merasa kayak tersindir gitu ya. Iya, betul, Bu. Hmm. Jadi terus selama ini kira-kira nih coba ibu tanya dulu ya sama kamu ya nak ya. Coba terbuka nih. Terus apa kira-kira langkah-langkah yang sudah Tony lakukan untuk mengobati rasa penasaran kamu? Jadi contohnya kan kalau Tony penasaran nih dengan sesuatu pasti kan ada nih yang akan kamu lakukan. Kira-kira apa nih langkah-langkahnya yang akan Tony lakukan? Gini, Bu, saya kan ada teman nih, Mm-mm. juga les di tempat Bapak itu. Oh ya? Jadi saya rencananya mau tanya-tanya sama teman saya, Bu. Boleh itu pinter tuh. Bagus tuh nak. Terus gimana? Lalu apa? Eh, Mereka bilang begini, Bu, kalau di tempat Bapak itu les, Bapak itu Mm-mm. memberikan soal-soal dan Mm-mm. penyelesaiannya juga, Bu. Kemudian
soalnya sangat beragam. Dan kawan-kawan saya, Bu, sampai di rumah, dia mengulang kembali dan mengerjakan soal yang berbeda. Sehingga mereka merasa lebih baik, Bu. Oh gitu. Jadi Bapak itu di tempat lesnya dia pasti memberikan soal-soal yang berbeda ya nak ya dari ketika kalian belajar di kelas gitu ya. Iya, betul. Oh, oke, jadi kalau gitu sekarang Ibu mau nanya nih ya untuk Tony nak ya. Kira-kira apa nih sayang nih yang akan kamu lakukan ke depannya apa? Saya ada rencana, Bu. Mm-mm. Kayaknya saya menemui Bapak itu lah ya, menceritakan masalah ini, Bu. Nah, bagus tuh nak. Terus gimana? Udah Tony kerjain belum? Udah temuin belum bapaknya? Tapi Tony masih ragu, Bu. Takut dimarahin, Bu, sama Bapak itu, Bu. Dimarahin? Emangnya Iya, Tony, Bu. emangnya Tony udah pernah apa dimarahin bapak itu atau Tony udah ngomong nih sesuatu pernah ngomong sama bapak itu terus tiba-tiba bapak tuh marah? Udah pernah coba Belum belum? sih, belum pernah dia marahin saya, Bu. Karena saya tahu Bapak itu baik kali orangnya. Nggak pernah marah, Bu. Nah, Cuma saya tuh. sendiri aja, Bu, ketakutan, Bu. Nah, kenapa tidak Tony coba? Coba dulu nak. Kira-kira kalau nanti sudah Tony coba, nanti kita lihat hasilnya gimana. Coba dulu gimana nak? Mau? Mau, Bu. Boleh kan? Boleh, boleh, boleh. Nah, bagus ya nak. Nah, nanti setelah Tony kira-kira ketemu bapak itu, ibu mau nanya nih, apa yang mau Tony bilang nanti sama bapak itu? Gini, Bu, saya mau bilang begini, Bu. Mm-mm. Saya sebenarnya nggak bisa ikut les sama Bapak itu. Kemudian Tony juga mau tanya nih, apakah nilai Tony selama ini rendah? Apakah karena tidak ikut les privat gitu, Bu? Mau konfirmasi saja, Bu, sama Bapak itu. Nah, tuh bagus anak ibu pinter. Nah, ayo udah nanti Tony lakukan aja yang akan Tony katakan itu ya nah. Nah, terus selain itu kira-kira ini apa nih kekuatan yang Tony miliki sehingga Tony yakin nanti mendapat nilai tinggi walaupun Tony tidak ikut les privat sama bapak itu nah. Sebenarnya, Bu, saya ini Mm-mm. kan Ya. sering mengulang pelajaran, Bu, sampai di rumah, Bu. Ah, mantap. Terus? Kemudian saya Mm-mm. orangnya rapi, Bu. Jadi kalau menulis catatan rapi sekali. Ya, bagus. Itu yang benar. Itu baru anak Miss. Anak ibu itu kayak Iya. gitu. Ih, Hmm? memang missnya mantap ini muji saya. Iya dong, namanya Nah, anak Miss. jadi gini, Nah, Bu. Kemudian kalau ada yang kurang ngerti, saya tonton Mm-mm. video tutorial dari YouTube. Ya, boleh, benar. Tapi sebenarnya, Bu, saya selama masa pandemi ini, Bu, Mm-mm. gimana ya, Bu ya? Orang tua saya di PHK, Bu. Oh ya? Jadi Mm-mm. kami berjualan, Bu. Jajanan, kemudian saya sebagai anak yang paling tua membantu orang tua sampai malam, Bu. Ya, ibu Ya, paham sekarang ya nak ya. Nah, terus kira-kira waktu Tony membantu orang tua berjualan jajanan di sore hari nakku untuk membantu orang tua, itu kira-kira mempengaruhi cara belajar Tony nggak nak? sebenarnya, Bu, iya, Bu. Karena Tony pun udah capek, kemudian waktunya pun udah berkurang. Jadi untuk belajar pun jadi gimana ya, Bu ya? Jadi berkurang ya nak ya. Iya. Nah, sekarang gini nak, coba ya kamu pikirkan kembali tentang nilaimu kan. Nanti coba Tony pikirkan kembali apakah nilai Tony itu disebabkan karena kamu tidak ikut les sama bapak itu atau justru karena sebenarnya Tony kurang belajar. Itu sayang, coba nanti Tony pikirkan dulu ya nak ya. Wah, betul ya, Bu ya? Baru saya teringat, Bu. Iya, karena saya memang karena kurang belajar, Bu. Maka nilai saya mendapat nilai rendah, Bu. Nah, sekarang setelah Tony tahu itu, coba sekarang menurut Tony apa yang Tony bisa lakukan nak? Yang pertama nih, Bu, saya mau lakukan saya nggak mungkin, Bu, ikut les privat sama Bapak itu. Ya, Nah, itu dia. Yang kedua, saya akan belajar sendiri, Bu, dan meluangkan waktu.
Kemudian Ya. ketiga, jika saya ada temen nih Bu, namanya Rudi Bu. Hmm. Dia ikut les privat Oh, Pak sama bapak Rudi. itu. Ah, Ya, Rudi. sama bapak itu, ya Oh, kan? iya Jadi Rudi si ya. Rudi itu teman saya yang paling baik, Bu. Mungkin dia bisa menjelaskan eh, masalah saya, soal-soal yang nggak bisa saya pecahkan, dia bisa bantu. Oke, tadi Ibu sudah dengar ya. Nah, selanjutnya nih, ya Nak ya, apa rencana kamu untuk mencapai tujuanmu itu? Coba ceritakan ke Ibu. Mungkin saya harus jumpai bapak itulah Bu besok pagi. Ya, untuk Oke. konfirmasi Hmm, tentang hasil ujian saya Bu yang rendah itu. ya, Kemudian terus? ya saya harus lebih giat belajar lah Bu bersama kawan saya dengan si Rudi. Ya, bagus, bagus Nak. Itu baru namanya anak Ibu yang pantang menyerah ya Nak ya. Ibu suka rencanamu ya Nak ya. Nah, Bu, sekarang nih, saya pinter nggak Bu? ya, Sebenarnya di pinter dalam. dong. Oh Masa iya, anak Ibu nggak pinter. pinter? Wong ibunya pinter, pasti anaknya pinter kan? Iya, betul. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih Nak, komitmen kamu apa nih setelah menjalankan rencanamu ini? Komitmen saya Bu, Hmm? saya akan menjumpai gurunya dan Ya, meminta penjelasan ya kan, kemudian tips-tips ya. dari bapak itu supaya saya bisa belajar lebih baik lagi tentang materi yang bapak itu ajarkan. Oke, sudah oke. Nah, sekarang kamu nanti akan minta bantuan siapa Nak untuk menjalankan komitmen kamu ini? Saya kayaknya dari si Rudi aja lah Bu, dia itu Bu orangnya Mm-mm. sabaran Bu, selalu Itu. mengingatkan saya Bu. Nah, Oh, jadi kami pun sering oke ya. belajar sama dia juga Bu. Nah, oke, itu udah benar Nak, udah bagus yang akan kamu lakukan ya Nak ya. Nah, jadi silakan nanti apa yang sudah kamu rencanakan, tujuan kamu, komitmen kamu, boleh kamu lakukan dan semoga hasilnya dapat kamu terapkan ya Nak ya dan kamu merasa puas ya sayang ya. Oke Tony, sudah yakin? Oke Sudah Bu, menemukan solusinya kan? sudah Bu. Oke Makasih ya Bu Nak ya. ya sudah meluangkan waktu dan mendengar cerita saya Bu. Iya sayang, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, demikian tadi percakapan kami tentang kasus yang kedua. Dari percakapan ini tadi kami mendapatkan solusi dari masalah pada kasus ini adalah dengan cara memperbaiki cara belajar murid tersebut agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Salam bahagia kembali. Di sini masih dalam kelompok kami, kelompok 3, yang akan membuat demonstrasi dari kasus 3, yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Kepala sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, itu adalah kasus 3 pada saat ini. Nah, aktornya di sini yang pertama coach yaitu Pak Tony Koci, Ibu Suwaryanti, dan pengamat saya sendiri Ibu Rosi. Nah, saya persilakan kepada Pak Tony dan Ibu Suwaryanti. Ya, makasih Bu Rosi. Kita mulai Bu Anti. Oke. Oke. Siang Bu Anti. Oh, iya Pak, iya, siang Pak. Pak Tony, sebentar Pak. Iya Bu. Ada apa Bu ya? Dipanggil saya. Masih ada jam mengajar lagi Pak. Sebenarnya udah selesai sih Bu. Ada tadi pengawas masuk ke kelas Bapak. Nggak ada tuh. Ada apa ya Bu ya? Ada komentar dari pengawas.
Nggak ada Bu komentarnya Bu. Hanya memberikan motivasi kepada saya. Kemudian apa pengawas sudah masuk ke tempat Ibu Bu? Iya Pak, masuk ke kelas saya juga. Terus gimana ceritanya nih Bu? Pusing lah Pak, kepala pusing. Pusing. Kok pusing Bu? Pusing lah. Mengadu dia ke kepala sekolah. Ditegur kepala sekolah saya jadinya. Gitu ya, gara-gara apa itu Bu ya? Boleh tahu nggak Bu ya? Dia kan masuk ke kelas saya Pak, dilihatnya saya mengajar. Saya kan mengajar tidak pakai buku teks. Ditanyanya, kenapa tidak pakai buku teks? Saya jawab lah Pak, kalau pakai buku teks, materinya cuma sedikit. Anak-anak kurang paham. Jadi, saya manfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Dijawab dia, tetap dipakai buku teksnya Bu, jangan tidak dipakai. Saya jawab lagi, tidak bisa Bu. Menurut saya buku teks ini kurang dapat dipahami anak-anak. Sedikit sekali penjelasannya. Kan walaupun tidak pakai buku teks, saya tetap mengajar dengan mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Dia marah. Mengadu dia ke kepala sekolah, Pak. Jadi Mengadu kan saya jadinya. kecewa nih karena dia ditegur. Ya iyalah, kan saya tidak salah. Masa Jadi yang salah ditegur? siapa ini? Ayo. Bukan gitu loh, Pak. Nah, sekarang bagaimana menurut Bu Anti? Apa nih yang bisa diceritakan untuk saya? Dan apa nih yang menjadi mau dicari siapa salah atau bagaimana solusinya? Bukan gitu sih, Pak. Jadi maunya gimana nih? Eh, Gimana ya? Saya sih maunya tuh ya, saya ingin merefleksi diri saya sih Pak sebenarnya agar nanti ketika saya mengajar dan pengawas datang lagi tuh melihat saya, mensupervisi lagi, saya tidak melakukan kesalahan saya lagi dan yang paling penting Pak, saya tidak lagi ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah gitu Pak. Kan malu Pak ditegur terus cuma gara-gara buku teks. Oh gitu. Jadi gini Bu. Tadinya Ibu bilang Ibu tidak salah nih. Yakin Bu, nggak salah. Sebenarnya bukan tidak salah ya Pak. Tapi ya, saya rasa saya tidak salah, Pak. Oh Saya tetap gitu. mengajar, walaupun tidak menggunakan buku teks. Saya mengajar menggunakan sumber-sumber belajar lainnya. Dan menurut saya itu lebih relevan. Dan saya juga tetap mengikuti kurikulum pembelajaran kok, walaupun tidak menggunakan buku teks. Sebenarnya Bu Anti, saya bangga loh Bu, Ibu. Salah satu guru yang menurut saya baik di sekolah kami ya Ibu Anti. Apa yang Ibu lakukan itu udah bagus Bu Anti, menurut saya. Tapi gimana Ibu ya kalau buku itu nggak digunakan atau nggak diberikan sama anak-anak ya? Gimana ya, Pak ya? Saya berikan bukunya, Pak, ke anak-anak. Oh Ibu berikan. Jadi mengapa Iya. ya Ibu nggak dipakai atau gimana Bu? Apa alasannya Bu? Kan tadi udah saya bilang, Pak, bukunya itu kurang relevan, materinya cuma sedikit. Ini ngapain digunakan? Udah biarin aja. Yo, gimana ya Bu ya? Buku itu nggak digunakan kepada anak-anak, kayaknya sayang gitu ya Bu ya. Gimana menurut Ibu? Mana ya, Pak ya? Saya bagikannya kan Pak, sebab menurut saya peraturan dari sekolah harus membagikannya ke murid Pak. Makanya saya bagikan, tapi tidak saya gunakan karena menurut saya kurang relevan, materinya sedikit, anak-anak kurang paham. Jadi saya menggunakan sumber-sumber lainnya agar anak-anak lebih paham dan lebih jelas dengan materi pelajarannya Pak. Oh gitu ya Bu masalahnya. Materinya Mm-mm. sedikit ya Bu ya. Iya. Apa bisa nggak Ibu tambahkan lagi gitu materinya untuk anak-anak?
Bagaimana nambahinnya? Astagfirullah. Mana bisa Pak ditambah? Bagaimana Ibu ya? Saya kadang-kadang kasihan sama anak itu. Kenapa? Karena mereka sudah dapat buku dari sekolah, sudah dibawa sekolah itu ke rumah, dari rumah ke sekolah. Sayang ya Bu ya kalau nggak dipakai ya. Mubazir ya Bu ya. Iya Pak, iya juga Pak, benar juga. Kasihan lah Bu. Seharusnya, Buku teks itu udah dibeli mahal-mahal tapi nggak digunain. Menurut Ibu gimana Bu? iya ya Pak ya, seharusnya saya gunakan ya Pak ya. Jadi apa nih yang bisa Ibu lakukan nih? Gimana ya Pak ya, seharusnya sih kalau mengikuti hati kecil saya setelah berdiskusi dengan Bapak, sebaiknya saya harus tetap menggunakan buku teks ya Pak ya. Nah, Karena bagus bagus. sedikit, materinya kan cuma sedikit tuh, jadi saya tambahkan materinya dengan sumber-sumber belajar lainnya ya kan Pak. Jadi bukunya berguna, anak-anak juga makin jelas dalam mengikuti pelajaran ya Pak ya. Bagus bagus. Berarti yang Ibu pikirkan, rencanakan itu udah bagus Bu. Terima kasih ya Pak ya. Nah, jadi nih Bu, komitmen Ibu apa nih yang Ibu mau lakukan ke depannya? Komitmen saya Pak yang utama itu menjaga perasaan agar tidak malu, agar tidak ditegur oleh kepala sekolah dengan cara saya harus menggunakan buku teks dan menambah materi dengan sumber-sumber belajar lainnya agar murid-murid saya lebih jelas dalam memahami materi dan agar nantinya saat pengawas datang mensupervisi saya ke kelas tidak juga menegur saya dan kepala sekolah juga akan senang gitu ya Pak ya. Nah, bagus itu Bu. Ini barusan teman saya. Lanjutkan Bu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak ya sudah mau meluangkan waktu Bapak untuk menyerahkan suratan saya. Sama-sama Bu. Kalau ada yang perlu diceritakan kembali, silakan jumpai Pak Tony. Oke Pak. Oke, terima kasih. Nah, begitulah hasil dialog pada kasus 3. Nah, saya sebagai pengamat mengambil kesimpulan bahwa ibu itu dapat menemukan solusi dari masalahnya dari dirinya sendiri, yaitu ibu tersebut tetap menggunakan buku teks yang ada dari sekolah dan menambah materi yang ada dari buku-buku yang lain dan sumber-sumber belajar yang lain. Terima kasih, demikian dari kami kelompok 3. Sukses selalu, salam dan bahagia. Tuhan memberkati.